Memang di era YZ ini kita semua patut kembali ke basic. Hai teman-teman, ini adalah video kelima dari rangkaian video series YZ Leadership. Kita sudah sampai di bagian yang berjudul keahlian-keahlian penting untuk pemimpin era YZ. Sebelum dimulai, saya mau menjelaskan sekiranya ada di antara para viewer yang bertanya, kenapa sih di awal-awal series ini harus dipaparkan keahlian-keahlian, aspek-aspek penting, dan hal-hal yang sifatnya terlalu mendasar? Jawaban dari kegelisahan itu adalah bahwa era YZ ini adalah era baru, di mana banyak sekali tatanan kehidupan manusia yang mengalami pembaruan dari sudut pandang. Yang dulunya dianggap hanya pekerjaan atasan, tetapi sekarang para anggota tim pun wajib melakukannya. Yang dulu hanya merupakan bagian pekerjaan anggota tim, tetapi sekarang para atasan pun diharuskan untuk terjun ke dalamnya. Oleh karena itu terciptalah prasyarat-prasyarat baru bagi semua orang di dunia profesionalisme, tidak terkecuali bagi pemimpin era YZ. Untuk mampu mewujudkan prasyarat seorang pemimpin di era YZ, kita wajib mengasah 4 keahlian berikut: commercial skills, relational skills, managerial skills, dan cognitive skills. Commercial skills berhubungan dengan pemahaman finansial, pemahaman bisnis, dan tentunya pemahaman pelanggan. Kita perlu menempatkan diri dan berpikir sebagai bisnis itu sendiri, bukan hanya sebagai bagian dari perusahaan saja. Kemudian kita menempatkan diri sebagai konsultan bagi semua pelanggan kita. Itulah yang disebut dengan berusaha memiliki commercial skills yang baik. Relational skills. Ini meliputi kemampuan mengelola hubungan multi-level, multifungsi, dinamika hubungan, dan bagaimana menciptakan rasa percaya atau trust. Kita bisa mengasahnya dengan belajar komunikasi, kepribadian, dan sebagainya. Managerial skills. Ini meliputi keahlian people management, standar etika dan integritas, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan mempengaruhi. Asahlah dengan belajar negosiasi, presentation skills, public speaking, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah cognitive skills. Untuk ini saya akan merubah namanya menjadi New Cognitive Skills, meliputi 5 aspek, yaitu innovative problem solving, how to identify opportunities, how to work under pressure, mental toughness, and resilience. Itulah 4 keahlian baru yang urutannya sekali lagi adalah commercial skills, relational skills, managerial skills, dan new cognitive skills. Kemudian saya akan merubah urutan tersebut sehingga new cognitive skills menjadi yang pertama harus dikembangkan oleh kita. Kenapa? Karena untuk menjadi agile, faktor kognitif lah yang paling utama. Setelah itu, keahlian yang lain baru dapat dikembangkan dengan lebih mudah. Sekarang kita akan membahas dengan cukup detail 5 aspek dalam new cognitive skills yang harus kita pelajari, yaitu innovative problem solving, how to identify opportunities, how to work under pressure, mental toughness, dan resilience. Mari kita bahas satu persatu. Innovative problem solving. Ketika cara konvensional dalam problem solving sudah tidak bisa lagi dipakai, maka seorang pemimpin di era YZ diwajibkan melakukan perjalanan pemikiran yang disebut dengan innovative problem solving. Cara cepatnya hanya terdiri dari 3 langkah saja, yaitu understand, create, and deliver. Understand berhubungan dengan empathy. Luangkan cukup waktu untuk menempatkan diri ini di posisi orang-orang yang terdampak oleh masalah yang sedang dihadapi. Create. Fokuslah menggunakan kreativitas dan ciptakan solusi inovatif untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dan jangan terdistraksi. Dan akhirnya, deliver. Sebaik apapun ide tentang solusi yang sudah dipikirkan, eksekusi adalah hal yang sangat penting. Lakukan kolaborasi dengan banyak pihak agar hasil pemikiran kreatif kita bisa terwujud melalui solusi yang inovatif. Jadi ingat ya, understand, create, deliver. Itu adalah konsep inti dalam pemecahan masalah secara inovatif. Dan untuk mempraktekkan hal ini, teman-teman bisa mendownload case study yang tautannya ada di caption video ini. Nanti kalau sudah mengerjakan case study tersebut, jangan lupa komen ya. How to identify opportunities. Di era YZ ini, perusahaan hanya akan mempertahankan orang-orang yang mampu mencari kesempatan-kesempatan untuk digarap demi perkembangan usaha. Bukan lagi orang-orang yang hanya menjadi doer atau hanya duduk di belakang meja.
Dan berikut adalah kerangka berpikir untuk memahami arti dari opportunity yang sebenarnya menggunakan matriks SWOT. Dan SWOT ini adalah sebuah konsep jadul yang masih berlaku hanya apabila dikelola secara agile. Di matriks ini terlihat bahwa opportunity adalah segala sesuatu yang bersifat helpful bagi diri sendiri atau perusahaan kita dan berada di luar sana. Jadi kita harus melihat keluar untuk mengidentifikasi opportunity. Contoh ya, apapun profesi kita, selalu ada asosiasi tempat bergaul dengan teman-teman seprofesi dari perusahaan-perusahaan lain. Di sana kita akan menemukan banyak opportunity, begitu juga di tempat lain selama bukan di dalam perusahaan kita. Karena hanya di sanalah kita dapat mengidentifikasi adanya kesempatan. Singkatnya, kita harus bergaul. How to work under pressure. Untuk memahami bagian ini, kita harus berada dalam situasi zero ego neutral emotion atau ZENE. Dan tidak mudah menerima penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Tarik nafas terlebih dahulu sebelum mendengarnya. 3 langkah untuk bekerja dalam tekanan. Yang pertama adalah calm atau tenang. Jangan bereaksi berlebihan ketika menghadapi tekanan apapun, karena kita adalah role model, ketenangan kita akan menjadi panutan bagi semua anggota tim. Yang kedua, fokus pada multitasking. Fokus pada kesadaran bahwa pekerjaan kita memang banyak. Gunakan skala prioritas dan libatkan pihak-pihak yang dapat membantu tim kita. Jika tekanan datang dari atasan, pastikan ia mengetahui apa-apa saja yang sedang kita kerjakan. Dan setelah tenang dan multitasking, kadang-kadang kita dan tim kita masih aja dicap belum baik kinerjanya. Maka langkah ketiga adalah bersabarlah dan ulangi lagi siklusnya. Tenang, multitasking, sabar. Mental toughness. Ada 4 hal yang harus ditanamkan di dalam diri seorang pemimpin era YZ jika ingin disebut tangguh. Yang pertama, kontrol. Kontrol adalah hal terutama yang harus dimiliki oleh seorang leader jika ingin disebut tangguh dan mencapai tingkat atas dalam karirnya seperti pengen jadi director, owner, CEO, dan lain-lain. Tanpa kontrol, seseorang paling-paling hanya mentok di posisi manajer. Dan sebagai seorang pemimpin, ia belumlah kelihatan karakternya. Kontrol di sini meliputi semua aspek, dari perilaku kinerja, sudut pandang, respon, bahkan sampai cara kita membawakan diri secara fisik, intonasi suara, dan kebiasaan-kebiasaan yang terhubung dengan cermin nilai organisasi. Yang kedua, komitmen. Pemimpin yang tangguh mendemonstrasikan dedikasi tinggi pada apa yang dikerjakannya sekarang. Tidak mencela-mencela, tidak keseringan berubah haluan. Yang ketiga, challenge. Selalu melakukan yang lebih daripada yang dituntut oleh pekerjaan. Dengan maksud untuk menantang diri sendiri agar mengeluarkan seluruh potensinya. Ini adalah ciri ketiga dari seorang pemimpin tangguh. Dan yang keempat adalah confident. Yakin pada kemampuan dan potensi besar di dalam diri, langsung terjun ke arena tanpa ragu-ragu. Selanjutnya tentang resilience. Ini adalah keahlian kognitif kelima yang wajib kita kembangkan. Dan penjelasannya sangat singkat, bahwa kita tidak boleh menyerah. Jika kita gagal, maka kita bangkit lagi. Pemimpin era YZ akan bangkit 11 kali, ketika ia gagal 10 kali. Itulah 5 keahlian kognitif baru yang wajib kita kembangkan untuk bisa bertahan sebagai pemimpin di era YZ ini. Mereka semua erat hubungannya dengan agility atau kelincahan berpikir. Tetapi jika diperhatikan, ternyata elemen-elemen yang membentuk agility ini adalah ilmu-ilmu dasar yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Memang, di era YZ ini, kita semua patut kembali ke basic. Jangan lupakan ilmu-ilmu yang selama ini sudah kita punya, tetapi aplikasikan secara lincah, cepat, dan menyesuaikan dengan situasi era YZ yang begitu kompleks. Dan tentunya tidak lupa memperkaya diri dengan ilmu-ilmu baru untuk melengkapi keutuhan diri kita sebagai YZ leaders. Semangat! Di bagian berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana prakteknya menjadi pemimpin era YZ yang agile. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.